bisa dibimbing dengan benar, dan untung dia masuknya di bawah Xabi Alonso bukan di bawah Ancelotti. Asli itu, asli. Terlalu ngasih kesempatannya bagus banget si Xabi Alonso nggak peduli. Nama lu siapa, Vinicius, I don't care. Lu harus biasakan di bench. Digituin nama Xabi Alonso. Asli. Sama Ancelotti mana ada. Takut Ancelotti sama pemain-pemain bintang. Alonso berani, Alonso. Alonso berani. Iya. Udahlah. Berarti gelandang belum ada mendekati Pedri. Pada saat ini siapa ya? Bellingham. Enggak lah. Joane Vitinha. Nah, Vitinha Pedri? Ya. 11-12. Yang 12 apa? Enggak tahu. Ya tergantung lihat dari mananya. Tapi kualitasnya 11-12. Iya. Seru itu. Udah. Itulah ya tadi teman-teman Liga dalam negeri, Timnas Indonesia ya, bagaimana sepak bola dalam negeri kita nanti setelah Oktober ya, itu benar-benar menurut gua harapan yang besar, kita sangat punya gitu, kita harus miliki harapan yang besar dan kita nggak tahu bakal seperti apa nanti. Nah, coach, ini game saja coach, terakhir coach. Kita susun starting line up, tapi ada kapten dan ada pelatih. Ini pemain apa ini di? Pemain aja, nggak usah pandit-pandit teman-teman ya. Pemain aja coach, pemain favorit coach. Bentar aja coach. Kalau pandit kosong gitu. Ya udah deh, pemain terserah lu lah coach. Mau usia berapa kayak yang kita nggak tahu juga nggak apa-apa, yang sekarang tahu nggak apa-apa. Starting line up. Yang all aja ya. All aja, all time. Center back itu formasinya dulu, formasi 4-4-2, 4-3-3. 4-3-3. 4-3-3. Ya. Center backnya itu Maldini. Maldini di tengah tuh. Ya. Maldini sama Beckenbauer. Enggak. Sama Mertesacker. Enggak, ngawur. Banyak sih, tapi gue pilih Yapstam. Oh. Bek kanan Dani Alves. Bek kiri. Ben White. BNBWT. Bek kiri. Siapa ya bek kiri? Tomiyasu. Enggak. Alba. Jordi Alba. Kiper. Terserah dah dia mau siapa dulu. Kiper Jan van Beveren. Tahu di? Ada yang tahu penonton? Jan van Beveren. Tahun berapa coach? 70-an. Masih pakai kumis tuh di pemain bola, celananya pendek. Ya. Ada gak tapi di Google biar carinya? Cari aja. Oh ada. Suka susah tuh. Tengah coach. Tengah Zidane. Yang mana Zidane, yang mananya tuh? Seralah. Pedri. Cruyff. Oh, aturan Cruyff di atas itu di. Terus satu lagi di tengah siapa ya? Lothar Matthäus. Dia bisa Jerman, jadi DM juga ya. Edan Matthäus. Depan Messi pasti. Ya, serah bebas. Kayaknya dia suka Mbappe nih coachin. Enggak. Didier Drogba. Striker. Itu ngeri banget insting gol sih. Drogba udah pasti gol itu dia. Messi, Drogba, Henry, Maradona. Masa nggak ada Cristiano Ronaldo? Nggak ada. Nggak ada yang siu dong habis selebrasi? Nggak ada. Gue lebih suka Drogba daripada Ronaldo. Apa ada pelatih, kapten lu coach? Maldini. Kapten Cruyff. Oh iya, ada Cruyff. Pelatih coach? Pelatih Rinus Michels. Ada di Google. Ya udah. Kenapa lu milih itu coach? Maksud gua kasih alasan dulu dikit lah pelatihnya. Apa? Pelatihnya apa? Prestasi kah? Itu pemikiran kah? Runner up 74, juara Eropa 88. Timnas Belanda. Oh, iya. Itulah, cari ya. Ini emang kita kalau ngundang yang runner up 74, juara 88. Juara Eropa. Ya udah dah tuh. Runner up Piala Dunia 74. Kita kalau ngundang bintang tamu yang
udah lebih senior ya dia. Udah Itulah agak bedanya susah-susah. sama rookie sama gue. Gue punya jam terbang yang nggak bisa dibeli. Lu mau main di data lah, lu mau IQ 290 lah, pengalaman lu nggak bisa beli. Ya kan? Pengalaman. Kita lihat nanti. Ini coach, seperti coach. 1v1 coach. Wah, ini nih Emil. Sekarang AS. Emil, tahun lalu Martin. Sekarang Emil. Ya, tahun lalu dia All Star MLS tuh, Karena Pak tahun AS lalu tuh. kan Emil main di Seri B. Ya. Sekarang Serie A dan Jago. jago. Gila itu. Ya. Terakhir Sekarang clean sheet Emil. tuh. Emil. Orat Mangun, Miliano. Miliano. Wis, Robin. Kevin Sandy Dix. Walsh, Kevin Dix. Declan Rice, Bellingham. Bellingham. Ih. Bukayo Saka, Lamine Yamal lah. Ya malah. Yamal ini belum susah nih. Haaland lah. Halan. Kyo ngeres. Halan lah. Pep Guardiola, Hansi Flick. Ini susah sih gue. Ini susah. Susah nih, coach. Susah. Tapi coach. gue tetap Pep. Udah duluan ya. Ya. Tapi ini bisa kebalap ya. Maksudnya bisa suatu waktu lu bisa pilih Hansi Flick kan? Bisa. Sekarang Pep. Spurs juara UCL atau Arsenal tidak masuk UCL? Wah, Pilih mana? ya. Arsenal tidak masuk UCL. Daripada Spurs juara. Ada gini. Jadi pelatih atau jadi pandit? Pandit lah. Ya, karena Pelatih itu job yang paling berat yang gue pernah alami. Lu kerja 24 jam, 7 hari, 8 hari seminggu, bukan 7 lagi. Dan duitnya pas-pasan. berapa kali endorse pelatih? Sedikit. Udah nih terakhir nih coach. Ada pertanyaan yang kita udah titipkan buat netizen. Ini dari Hari Setiawan. Seberapa besar kans Arsenal juara IPL dan UCL? Di bawah Arteta 0. Buset. Statement, bold statement. Bold statement. 0. Di Next bawah year. Arteta ya. Oh, kalau ganti? Kalau ganti pelatih Ada kemungkinan. bisa. Waduh. Iya, iya. Gue gak percaya Arteta udah. Ini seberapa besar cinta Koci untuk Utrecht? Bukan Utrecht, nggak pakai L itu. Oh, Utrecht. Nih, suka disikat netizen nih kadang nih. Gue Utrecht. ini gue kasih tahu ini contoh aja ya. Gue janjian sama Lili Pali long time ago sebelum dia main di Indonesia. Gue janjian beli penonton Utrecht Ajax. Datang, nah sebelum di hari H, sebelum itu gue 5 tahun nggak ke Utrecht, oke? Gue masih ingat, gue ke stadion jalan, turun bis lu jalan kaki ke stadion, lihat lambangnya Utrecht, lihat itu, gue terharu langsung. Jadi untuk gue sih, ya Utrecht tidak bisa gue jelaskan dalam kata-kata cinta gue terhadap Utrecht. Gue dari umur 12 loh dukung Utrecht. Iya. Dari umur 12 tahun, home away, ribut sama fans ini itu, selalu di Utrecht. Hal yang paling apa sih yang bikin lu nangis gak atau paling bahagia dukung Utrecht apa, Coach? Oh, banyak. Utrecht itu kan klub pas-pasan ya, Ya. dari prestasi mediocre. Cuman kita kalau menang lawan Ajax itu kan, wah itu happy banget tuh. Iya. Ya contoh. Dan kecintaan terhadap Utrecht itu nggak luntur, walaupun nggak pernah menang trofi. Makanya gue bilang, gue bingung di sini cuman fans bola kita cenderungnya trofi. Lu tinggal googling cari trofi yang paling banyak siapa, contoh Pilih. Madrid, lu pilih itu aja. Kalau lu mau dukung dengan trofi. Iya kan? Ya karena itu mereka nggak bisa bahasa Inggris, keluar RT nyasar. Gitu mau mati-matian bela klub Inggris, nggak ngerti gue. Mending lu kerja keras bisa beli 2 iPhone lu. Daripada lu fokus ke klub yang lu nggak ada hubungannya emosional sama sekali. Kalau gue kan besar di Utrecht, lu tanya kenapa gue nggak punya Kedaerahan klub sih. Liga 1? Gue lahir di Surabaya. Kan gue umur 12 sudah pindah, nggak ada hubungan emosional sama Persebaya, nggak ada. Bukan gue terus lu kenapa nggak dukung Persija? Kan gue udah gede waktu di sini. Jadi nggak ada hubungan emosional juga. Makanya kalau pilih klub Liga 1 ya gue lihat yang main bagusnya aja siapa. Nggak ada satu klub, tapi gue dukung Utrecht karena gue besar di Utrecht.
Iya, Temen gue ada yang main di Utrecht, gue main bola besar, gue belajar bola di Belanda. Itulah kenapa gue dukung pelatih Belanda masuk ke timnas, karena ya gue tahu sepak bola Belanda kayak apa, dan pemainnya mayoritas Belanda, ya wajar pelatihnya juga Belanda. Kalau 1, 2, 3 Utrecht, Barca, Arsenal, Ya Utrecht lah, duanya? no discussion itu. Duanya? Nggak ada, duanya Barca sama Arsenal. Oh, nggak ada tiga. Ya udah coach. Ini coach pesan-pesan buat fans tim nasional Indonesia coach sebelum bertanding nih coach. Ya kita nikmati aja, karena 5 tahun yang lalu kalian mimpinya cuma juara AFF sama juara SEA Games. Sekarang kita bisa bermimpi untuk bisa masuk Piala Dunia, itu hargai. Hargai, berterima kasih bahwa kita bisa bermimpi, itu terima kasih. Jangan lu mau diatur sama orang-orang untuk melakukan hal-hal yang gak realistis gitu, karena ini hidup lu yang akan kena. Be yourself, jangan ngikutin orang. Lu harus punya pendapat sendiri, suka gak suka itu pendapat lu. Jangan takut dibully. Itu baru manusia berkarakter. Kalau enggak lu kayak domba-domba yang tersesat. Itu Coach Justin. Itu kalau Coach Justin ngomongin bola, kalau Coach Justin ngomongin hal-hal yang serius ya. Tapi kalau mau nonton Coach Justin stand up ya, ini stand up komedi, jadi komik boleh dia. Ini tanggal 4 Oktober ya Coach ya. Sama lu juga kan? Ada gua. Udah tanggal 4 itu tiketnya masih bisa tuh dibeli tuh. Ya, cek dah Instagram Coach atau Panji di loket.com. Bold and Bold. Nah itu dia, lu Pak Koci stand up sih seru banget sih ya. Kita lihat Koci seperti apa stand up comedy. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dari podcast Peluit Akhir yang bakalan ngomongin sepak bola sampai hari akhir. Vamos! Sampai injury time, bicara bola gak ada finish line. Strategi, gosip, dan transfer panas di Peluit Akhir semua dibahas. Tsunami terima berglobal, artis tadi bicara gak ada yang hambar. Support bola sampai hari terakhir, dengar podcast ini jangan sampai minggir. Peluit, bahas bola sampai akhir. Akhirnya sampai di pasar Cilengsi itu kita belok kanan, itu terasa cium bau mayat, bau bangkai manusia. Saya bawa ngantar penumpang Pak masuk ke dalam. Oh iya, bentar ya saya habis beli rokok dulu. Setelah beli rokok saya diajak masuk ke dalam, apa yang ada? Kuburan. Maaf nih sebentar, saya pusing banget. Ketika Bapak masuk ke dalam, saya langsung kecium aroma pandan, bunga, macam-macam kayak minyak. Ini Bapak ada yang menjagai mungkin ya Pak ya? Tunggu ya Pak ya, mohon sabar. Saya baru selesai makan, saya masuk ke dalam. Dan saya lihat tuh, oh ini saya ikuti peta, wah itu kuburan. Pas, tuh ada papan-papannya kanan kiri. Kebuka ya? Nah. Perjalanan bukan hanya sekedar sampai tujuan, tapi juga tentang apakah seseorang akan selamat dari kegelapan yang mengintai di sepanjang jalan. Bagaimana jika seseorang penumpang yang ada di belakang adalah sosok yang tak ada di dunia nyata? Selamat malam, selamat datang semuanya di Podcast Kisah Mistis. Sebuah podcast yang menceritakan kisah-kisah mistis yang terjadi di dunia nyata maupun di dunia lain, karena mereka sesungguhnya ada di sekitar kita.
Balik lagi sama gue Monica Rachel dan juga indigo kesayangan kita Kak Ana. Dan hari ini kita kedatangan salah seorang narasumber yang mana beliau bekerja sebagai ojek online yang selalu narik dan mengendara di malam hari. Pak Edo. Iya. Pak Edo, selamat datang di Podcastis. Dan makasih. hari ini saya mau bertanya, Iya. Pak Edo ini kan mengalami banyak hal ya selama narik malam hari ya. Boleh dong diceritakan seperti apa pengalamannya yang Pak Edo alami? Banyak sih. Ini yang terakhir 2022 tanggal 25 Desember saya udah tadi di belakangnya. Itu dapat penumpang juga nggak pakai aplikasi, minta tolong diantarkan ke mana itu, ke Sukatani, Pekapuran, Depok. Nah, itu sepanjang itu jalan rupanya bapak itu udah nebak saya, Pak. Bapak udah banyak dilihat orang di channel. Setelah itu bapak nggak kelihatan sombong, bapak orangnya murah hati, banyak ngobrol. Kelihatannya ada yang bapak pengen cerita gitu. Cerita apa, Pak? Ya cerita apa aja bapak yang udah pernah alamin, kata dia. Oh begini-begini, Pak, dari mulai kuburan kebongkar, dari mulai orang minta dibukain ini tali pocongnya, sampai ada penumpang juga yang meninggalkan talinya di motor saya. Oke, malam itu di belakang kota wisata Jalan Winanggung. Dia aturannya lewat depan, kalau mau masuk gang itu dia lewat belakang. Nah di situ baru dia, oh iya Pak. Oke Pak, udah mau deket nih Pak, saya turun di sini aja, kata dia bilang. Udah, kira-kira jam 6:30, jam 6:30 lewat berapa? Lewat 32. Itu dia turun. Memang dia lewat depan saya, masuk ke dalam gang. Nah saya hitung kok. Saya mau selesai aplikasi, mau nyari order di situ juga, tapi bawa singkong bakar. Gak lama kemudian, kira-kira 2 menit 3 menit, nyata tambah kencang bau singkong bakarnya itu. Ini lagi saya ketemu. Saya tegesin kok padat. Dia bergeser di jalan tembok. Saya iseng aja, saya tembakin. Masuk gak nih? Pas dia udah mulai lengkap, cepet. Seperti Pak. Nggak lama kemudian dia naik. Bang, itu penumpang saya. Nah, mungkin ada hubungannya dengan tali yang sudah saya kubur. Karena kenapa? Penumpang yang sebelum itu minta dibukain itu orang yang minta tolong dibukain, dia sendiri yang buka. Entah dia dukun, entah apa. Pakaiannya seperti pakaian orang pintar. Karena saya nggak diganggu, saya nggak diperlihatkan, dan saya nggak pernah diganggu, ditonton. Sebabnya orang di sana banyak cerita, minta dibukain. Kadang-kadang dia duduk di atas pagar kuburan atau dia tidur di jalan. Awal mulanya Pak Edo diperlihatkan itu tuh kapan dan gimana Pak? Diperlihatkan Sama makhluk-makhluk itu. Diperlihatkan saat saya udah mengantarkan penumpang dan dia berubah wujud. Itu penumpang ya jadinya? Iya. Dari masuk dari samping kiri, keluar di samping kanan. Nggak ada manusia sama sekali. Itu belum Isa. Itu di kejadian 25 Desember kemarin 2022. Nah itu yang saya urut sampai ke belakang. Yang kejadiannya di 2018, yang terjadinya di Gaplek, kuburan Gaplek Pamulang, itu kebongkar. Papan-papannya di atas, hujan lebat, ada penuh saya baru selesai makan di warteg, itu posisi 1:30 pagi. Pak tolong, 5 kali saya di cancel dengan Gojek. Saya yang ke-6, tunggu ya Pak ya, mohon sabar, saya baru selesai makan. Saya masuk ke dalam, dan saya lihat tuh, oh ini saya ikuti peta, wah itu kuburan. Pas, tuh ada papan-papannya kanan kiri. Kebuka ya. Nah, udah saya nggak mau cerita yang nggak mau melihat yang lebih jauh lagi. Saya ikutin aja, dia orangnya nunggu di kuburan pakai payung. Penumpang saya bawa tas, menggigil. Pak terima kasih Pak, ayo Pak kita keluar. Dan saya selesai langsung berangkat. Itu portal ketutup sendiri saya begitu keluar. Nganter dari situ Pamulang ke Sudimara. Jauh kan? Yeah.
Masalah itu dia sembah, Pak, terima kasih Pak, kalau nggak ada Bapak kemana lagi saya. Saya dikasih uang banyak, 300.000 waktu itu. Enggak Pak, kebanyakan selembarnya Pak, udah Pak ambil Pak. Tapi Pak saya pesan ya Pak ya, setelah dari ini Bapak mandi atau enggak Bapak wudhu, Bapak sholat. Lupain yang tadi Pak, Bapak kan cerita tadi minta dibukain. Kenapa Bapak tinggal di tengah kuburan? Ya karena teman Bapak juga mungkin tuh nggak mau ambil resiko. Sebab itu udah dihantui dan dingetayangan mereka di situ. Minta tolong dibukain. Nah, berlalut dari situ, udah selesai. Itulah penumpang yang kedua masuk. Selingan. Pakaian bisa beda, tapi wajah nggak bisa di. Wajahnya sama. Ya. Sama Dia perasaan nyari, ya Pak ya, dia perasaan pakai, ya. betul, dia pakai baju koko, celana hitam pangsi, bawa tas gembolan. Nah itu turunnya di kota wisata belakang. Itu malam. Udah gitu bayar dan uang itu nyata. Nyata mungkin agak lecek tapi nyata. Tapi setelah itu saya lihat di gelantungan itu tali di belakang motor saya itu gelayung kipas-kipas begini tali. Aduh, ini kali ini yang berlanjut ya, urut nih yang berlanjut di sudi apa yang digaplek nih. Ya udah saya simpen, nggak mungkin saya buang. Mungkin ini kali barang yang ditinggal sama dia. Nah disitulah saya bawa tali itu, udah banyak gangguan. Saya sering marah-marah di rumah. Kadang saya siram anak saya pakai air. Emosi. Nah yang ketiga itu baru laki-laki juga naik minta tolong dikubur. Itu ordernya lewat dari aplikasi. Dari Margo City. Dari aplikasi. Minta tolong Pak secepatnya dikuburkan, itu ada lampunya. Bapak nggak berhak megang. Dia tahu barang saya nih udah banyak dibawa-bawa Bapak. Dia sebut sendiri barang saya udah selalu banyak, udah selalu sering Bapak bawa kemana-mana. Ya, Pak, insya Allah Pak, Bapak akan terganggu terus. Insya Allah Pak, minggu depan saya akan kuburan. Tentu saya nggak akan kubur di gaplek ya, karena itu pemakaman umum. Saya kubur di karet bifak aja, nggak jauh dari makam orang tua saya. Nah saya kasih lihat, saya fotoin, saya kirim ke siapa teman saya itu, Mas Haris. Tolong sebarluaskan aja ke channel-channel lain. Saya udah kubur dari ini. Karena dari para pemirsa dan para komentator ini itu minta tali itu Pak cepat dikubur Pak, karena udah banyak yang hal-hal negatif yang udah dirasakan, bahkan ada orang berani bayar mahal Untuk tali itu. Dan ini berpengaruh Pak ke keluarga. Tolong Mas Haris kasih tahu saya udah kubur nih, ini dokumentasi saya udah kubur. Nah di situ saya udah mulai redam. Saya megang tali itu, mata saya nggak bola mata saya nggak putih, merah. Seperti orang bangun tidur atau seperti orang marah. Kalau ngomong tuh nggak mungkin pelan, saya teriak. Ada pengaruh dari ini. Nah baru diwujudkan itu penumpang saya yang kemarin 25 Desember itu kelihatan. Lama-lama padat. Nah itulah bentuknya dia sama yang digaplek. Pocong. Aduh. Terus bentar. Boleh ini nggak? Iya. Boleh cut dulu nggak? Tapi dibawa oleh makhluk. Nggak sampai sekarang nggak ketemu. Tuh naiknya dari Cibinong City Mall. Jam 2, hampir setengah 3. Nganterin ke Jonggol sebelum PLN. Ditanya nggak mau jawab. Mukanya udah keputih-putihan, saya rasa sakit. Dipakai jas hujan saya bela-belain saya nggak pakai jas hujan. Itu jalan saya lewatin itu, saya tahu rute Cibinong City Mall sampai ke Jonggol pasti saya lewat pabrik semen, Gunung Putri. Itu jalan berat. Tetap saya gas motor. Tidak ada sepatah pun keluar dari mulut dia. Kemana lagi Bu? Lurus apa kanan Bu? Apa gimana? Diam aja. Akhirnya sampai di pasar Cilengsi itu kita belok kanan, itu terasa cium bau mayat, bau bangkai manusia.
sepanjang jalan itu memang hambatan di motor saya, nggak bisa narik, cuman saya usahakan bisa jalan motor saya. Jalan juga sampai pasar Cilengsi, apa yang ada? Baunya manusia. Lebih bau dari bangkai anjing sama kucing. Setelah itu apa? Sampai di ujung, Pak, saya turun di sini. Titik ibu masih di sana, Bu. Ya, saya turun di sini, Pak. Tunggu sebentar, saya ambil uangnya. Begitu masuk ke dalam, saya udah habis-habisan basah. Saya tungguin sampai 1 jam nggak keluar. Orang yang dari dalam itu keluar mau beli rokok. Saya tanya, Pak, ada ibu-ibu nggak, Pak, masuk ke dalam? Nggak ada. Saya udah lama di sini nunggu hujan berhenti, terpaksa saya keluar beli rokok. Oh, kenapa, Pak? Bapak udah lama sudah basah di sini. Saya bawa ngantar penumpang, Pak, masuk ke dalam. Oh iya, bentar ya, saya habis beli rokok dulu. Setelah beli rokok, saya diajak masuk ke dalam. Apa yang ada? Kuburan. Ya, seperti itu. Saya telepon teman saya, besoknya jam 10 saya datang, saya geledah, nggak ketemu. Itu penghargaan satu-satunya istri saya beliin jaket jas hujan tuh saya sebenarnya. Kan tuh penumpang. Nah, sampai-sampai itulah saya nggak ketemu jas hujannya. Saya udah ikhlas, nggak dibayar pun nggak apa-apa. Tapi order udah banyak, Mas. Saya belain dia pakai jilbab, bawa tas, dibilangnya laptop. Tapi nggak pernah bisa diajak ngobrol. Lebih baik yang perempuan pertama kali yang di Puri Mutiara itu, perempuan yang rumahnya bagus malam itu, nggak taunya rumah hancur. Satu keluarga dibantai. Mbak ibunya nonton di depan pagar. Tolong hati-hati, Pak, jaga anak saya, Pak, jangan terlalu kenceng, Pak. Baik, Bu. Tolong jangan lihat ke belakang, Pak. Kita cerita aja, Pak. Nggak tahu ada lubang, saya ngerem bersenggolan sama punggung saya. Nah, itu jaket saya yang taruh di depan. Mas Ali sendiri udah ngelihat. Itu jaket tuh goyang-goyang sendiri. Akhirnya apa? Begitu udah sampai di situ, tangannya begini, masih uangnya. Ini putih kaca nih, uratnya kelihatan. Tolong, Pak, ya jangan dilihat, Pak. Nanti saya ngikut. Helm nggak dipakai. Di spion itu helm tuh bentuknya nyamping aja. Rambutnya tegerai. Kita ambil contoh, kalau kita bawa penumpang, ada penumpang yang naik nggak pakai apa, pasti rambutnya nempel. Apalagi dia. Nah, itu sempat viral waktu itu. Ada satu keluarga yang dibantai, ternyata memang betul. Dan masuk juga di YouTube lain. Apakah rumah ini yang dimasukkan Pak Edo Ojo? Ya memang betul itu rumah. Maaf nih sebentar, saya pusing banget. Ketika Bapak masuk ke dalam, saya langsung kecium aroma pandan, bunga, macam-macam kayak minyak. Ini Bapak ada yang menjagai mungkin ya, Pak ya? Insya Allah. Ya, jadi ada ibu saya juga yang belum 1000 hari. Oh, pantas. Jadi saya mau melihat langsung kayak ketutup matanya, mau pingsan, sampai mungkin Rachel juga berasa tadi mau mual ya, Muntah sampai keluar bahkan. Iya, mungkin selain sosok ibu bapak juga ada sosok-sosok yang kita lagi ceritain ya, Pak ya. Mulai datang satu persatu, terutama yang pocong yang Bapak bilang itu yang ketemu di Gaplek. Itu Bapak sendiri melihatnya itu, Pak, apa ada perasaan merinding gitu, Pak? Enggak ada sama sekali. Enggak ada ya? Rasanya cuma seperti manusia, tapi hati berasanya ini bukan ya, Pak? Dan saya dikasih tahu dengan juru rias itu, juru rias pemain Genta Buana Mak Lampir tuh yang di Sodong, Kampung Sodong itu terkenal tuh, di mana daerahnya jalannya aspal, selebe itu tanah batu-batu. Ada bilang apa, Pak mau pulang juga? Enggak istilah tuh sini, pulang Bu, udah ditunggu keluarga saya. Ya deh, Pak, Bapak kalau jadi apa-apa di jalan atau Bapak perasaan gak enak atau gimana, Bapak gunda atau gulana, Bapak balik lagi. Di situ firasat saya udah mulai keluar. 400 meter dari lokasi syuting juga rias pemain dihadang itu satu. Sosok perempuan ya, Pak. Bapak ngeliat itu seperti apa, Pak? Cahaya lampu. Berasa padat. Langsung padat Itu gitu. yang Bapak foto tadi ya? Iya. Hancur. Rambutnya juga udah kayak rambut kawat.
tangannya nggak ada, bajunya aja begini aja. Ya, goyang. Wah, ini kayak dibilang Ibu Ilyas ini. Ya, saya ngerokok dulu sebentar, saya baca aja dalam Nasro, nggak mau hilang juga. Nah, saya ambil kamera, foto, masuk. Habis Saya buang rokok, saya balik lagi, kata Ibu. ke tempat yang tadi ya. Kata Ibu, Pak, kenapa Pak? Aduh Pak, no makanan udah siap no Pak, ngopi-ngopi lah. Nanti tunggu aja Bapak keluar, orang kampung keluar tuh hasil hasil kebun mau dijual ke pasar Cilengsi, ikut aja sama dia Pak. Betul, saya ikut sama dia. Nggak ada sama sekali. Karena kenapa orang sana bilang, orang luar yang belum tahu lokasi sini itulah penunggunya. Dan kebetulan memang ingin menampakkan diri sama Bapak. Betul. Karena Bapak wangi ya Pak ya. Ya. Kayak Bapak masuk tuh langsung wangi banget gitu. Sebenarnya sih kalau itu memang ujian mental aja. Iya. Di sana kalau orang yang niatnya baik, lurus, nggak macem-macem, insya Allah tidak terjadi apa-apa. Bapak gimana perasaannya waktu pertama kali lihat perempuan itu? Saya udah udah menerima pengalaman yang pertama itu yang udah bersenggolan sama saya. Akhirnya berurut. Sampai jas hujan saya dibawa. Sampai ini manusia pocong ikut. Bukan saya dikasih ya, tapi saya dititipi tali. Ya nanti tali ini ada yang punya, tolong kubur dimanapun. Setelah itu apa saya bilang, ya udah Pak, makan Bapak berangkat. Di itu yang tadi yang kuntilanak itu di depan saya, di sebelah kanan itu rupanya ada 3 di situ. Ada juga tadi terlihat Pak, Ya. kan Bapak tunjukin dikit. Sama-sama merah mau padat, kunti merah. Karena kan mereka dari api ya Pak. Iya. Jadi kelihatannya, dan itu besar sebenarnya itu. Iya. Mulai membesar, lama-lama dia bentuknya padat dan seperti itu. Tapi Saya udah pernah ngomong sama John Arya waktu di kuburan. Pak gimana Pak? Udah ada tandanya? Ada nih Mas. Mau nunggu nggak sebentar? Ini baru asap kelebat aja Mas. Nanti akan padat sendiri kok. Ya kita kan di kuburan. Itu dekat pohon itu Mas. Oh enggak Pak, udahlah Pak, kita break aja. Karena saya pengen ngebuktiin. ya. Dia kan pengen tahu. Nanti biar dikasih lihat. Karena saya ngalamin gitu, saya nggak ada perasaan takut, nggak ada perasaan merinding. Tapi kalau udah dengar baunya itu tok, udah ketemu, udah nggak terjadi apa-apa. Dan alhamdulillah yang apa yang saya foto tuh nggak buyar, nyata. Nyata. Ada teh. Itu aja yang terakhir tadi penumpang jadi itu yang kuburan digaplek. Yang nitipin tali. Itu yang satu lagi kuyang. 2016 saya udah lihat kuyang. Saya nganterin penumpang dari Pondok Labu ke Pondok Cabe. Itu dari Limo Cinere ada jalan yang pertigaan itu masuk perumahan South City. Itu nggak ada yang namanya rumah di situ. Kanan kiri kebun. Cuma jalannya di tengah. Nah jembatan panjang itu yang begitu saya turun dibarengin saya. Untung saya nggak mau penumpang. Saya nengok kanan, dia langsung kanan. Pas di jembatan itu. Nggak sempat saya abadikan. Udah lihat saya kuyang. Rupanya sampai isi perutnya itu emang dia terbang. Kayak model leak lah. Kalau di Padang itu namanya palasik. Palasik. Iya, palasik. Ininya rata. Iya. Nggak ada itu, dia nggak perlu nampakin diri. Kalau di Padang tuh lebih sakti. Lihat aja pakaian bayi bisa kesedot darahnya. Oh my god. Karena ilmu ya. Itu dibilang palasik, itu turunan. Kalau melihat keluarganya ini tandanya ini nggak ada, dia rata. Rata ya Pak. Iya. Itu yang dibilang palasik. Pakaian bayi pun bisa disedot. Iya. Dia nangis tuh anak. Nggak usah ketemu bayinya. Kalau Lea kan ketemu bayinya. Iya. Oh dia enggak, pakaian Hanya dari jauh lebih ya. sakti. 7 turunan nggak bakal hilang ilmunya dia. Kak, tapi masalahnya yang aku dari tadi kayak maksudnya kesian banget gitu loh. Maksudnya Pak Edo kan cuma menjalankan pekerjaan ya Pak ya, mencari rezeki. Tapi kenapa ditunjukin, dan kenapa ditunjukinnya tuh real banget, yang kita tadi lihat aja fotonya kan bener-bener nyata, kita bisa lihat, bukan kabut, bukan apa. Ya, karena Pak Edo sendiri kan juga ada yang menjagai Kak dari leluhurnya. Terus baru kehilangan juga orang-orang yang disayangi di sekitar. Jadi lebih
terasa sensitif dan mereka tertarik sama aromanya Pak Edo. Wangi banget. Pak Edo masuk tuh langsung, kok banyak sih wanginya nih, beda-beda macam-macam. Karena itu mereka juga tertarik sama wanginya Pak Edo. Mereka kebetulan juga selalu malam ya di atas ya maghrib Jam 1. gitu. Jadi mereka juga semakin kuat kekuatannya untuk menampakkan diri, dan Pak Edo ini untungnya bisa mengambil cepat ya Pak ya. Bukti-bukti melalui ponselnya Pak Edo. Jadi lebih ke Pak Saya Edo. pertama kali ngelihat kasih ujuk sama adik ibu saya tuh, ini Padang. Ini turunan kamu. Kamu lihat tuh. Ada berapa sekarang? 72 kan? Harimau itu. Sebesar apa harimau itu? Tahu sapi Limotion? Yes. Besar itu. 72 berkeliaran. Dia nggak mengganggu, dia menjaga keturunan. Setiap anak saya lahir pasti ditemui nama nenek yang bawa buyut-buyutnya. Nah inilah turunan saya. Dan kata ibu saya bilang waktu masih hidup tuh, adik ibu saya tuh yang di Padang itu nanti yang 73. Nah di situ saya bisa ngeliat, dan sampai sekarang saya bisa ngeliat. Baunya pun terasa. Memang dia nggak langsung blok kelihatan, nggak, madat dulu. Kayak kita bakar rokok, nanti asap tuh bakal nyatu pelan-pelan. Itu biasa dari bawah ke atas. Bentuknya kayak apa? Yang kata orang bilang bahaya itu kunti merah itu yang ngejar. Kunti putih enggak, cuma ya menampakkan diri tapi nggak mengejar. Yang merah itu mengejar. Iya. Ya, dia lebih aktif, Agresif. lebih aktif karena usianya udah lebih tua ya. Ya. Nah itu rokok saya udah mau habis, udah saya tinggal. Memang udah mau padat dia, yang merah ini mau padat. Ya, dia bisa komunikasi, yang merah ini dia bisa komunikasi. Kalau Pak Edo lanjut kan bisa komunikasi sama Pak Edo. Dia nggak dekat sama saya, cuman dia ada jauh aja. Mungkin ada omongan atau apa, saya juga nggak ngerti. Tapi ya seperti itulah yang saya alamin. Nah yang terakhir itu perempuan bawa anak bayi, itu di daerah namanya Parung Bingung, dari Limo baru lewat Kubah Mas, lurus lagi nanti ketemu perempatan, itu yang dibilang Parung Bingung di situ. Saya nganterin penumpang selesai ke Sawangan, balik lagi, rupanya dia nyetopin saya. Pakai gendongan, baju daster, muka kekuning-kuningan. Tolong minta dianterin Pak. Lah ibu bukan naik tadi bu. Mau naik apa saya Pak? Memang jalan sepi. Saya lihat di gendongannya anak ibu sakit bu. Enggak, anak saya tidur. Tapi anaknya udah dibungkus kain putih. Ya bu naik bu. Mau kemana sih bu? Ke Pondok Labu. Berarti Pondok Labunya ada mana bu? Ya dekat lapangan golf, Pangkalan Jati. Oke. Di perjalanan saya ajak ngobrol, nggak ngomong sepatah pun. Begitu udah nyampe Pondok Labu, rumah sakit Cinere, kita ke kanan, itu dia nanya, Bapak jangan banyak tanya. Emang kenapa bu? Diam lagi. Begitu lewat Pangkalan Jati, begitu tanjakan, motor saya enteng. Saya lihat ke belakang udah nggak ada lagi. Rupanya setelah dari situ 50 meter kuburan. Minta diantar Pak Edo ya. Kenapa orang itu nggak naik? Kenapa dia nunggu saya? Mungkin sepanjang itu dia tahu saya kali. Saya orangnya ikhlas. Apapun saya ikhlaskan. Apa yang saya punya saya berikan. Nah, saya nggak hitung. Dan sampai saat ini kepikiran juga itu pemberian istri saya. Saya nggak lihat harganya, tapi dia ikhlas untuk kalau hujan pakailah jaketnya. Anda sayang kan penghargaan. Hanya seperti itu. Di 2017 saya nggak ngalamin apa-apa. Sepanjang 2015 sampai terakhir 2022. Oke, nanti Pak Edo masih ada cerita-cerita lain, dan aku juga sebenarnya penasaran mau nanya ke Kak Ana tentang tali pocong yang dititipkan ya ke Pak Edo. Jangan kemana-mana, tetap di Podcastis, podcast kisah mistis. Pak bisa gak Pak? Ini Pak lihat tuh di atas Pak. Penumpang aja ngeliat tuh itu duduk di daun pisang. Ampun. Duduk di daun pisang.
Dia wujudkan itu di malam Natal. Lambat laun naik, udah jalan aja. Nggak ada suara, kecuali Mbak Kunti. Mbak Kunti itu yang perempuan itu, yang blasteran itu, yang hidungnya mancung bener. Nggak ada perempuan yang sama kayak dia. Ini uratnya aja kelihatan urat darah. Nah itu baru tawa. Tetap saya gas tuh motor. Tidak ada sepatah pun keluar dari mulut dia. Kemana lagi bu? Lurus apa kanan bu? Apa gimana? Diam aja. Akhirnya sampai di pasar Cilengsi itu kita belok kanan, itu terasa cium bau mayat, bau bangkai manusia. Orang yang dari dalam itu keluar mau beli rokok. Saya tanya, Pak, ada ibu-ibu nggak Pak masuk ke dalam? Nggak ada. Ya. Saya udah lama di sini nunggu hujan berhenti, terpaksa saya keluar beli rokok. Oh, kenapa Pak? Bapak udah lama sudah basah di sini. Saya bawa ngantar penumpang Pak masuk ke dalam. Oh iya, bentar ya saya bisa beli rokok dulu. Setelah beli rokok saya diajak masuk ke dalam. Apa yang ada? Kuburan. Tunggu ya Pak ya. Mohon sabar. Saya baru selesai makan. Saya masuk ke dalam. Udah saya lihat tuh. Oh ini saya ikut peta, wah itu kuburan. Pas, tuh ada papan-papannya kanan kiri. Kebuka ya. Nah. Balik lagi di podcast kisah mistis. Dari tadi kita break bener-bener sorry agak lama karena kita emang ngerasa Ada gangguan ya, dari mulai wangi-wangian, terus mual, berat pusing. banget sampai kru-krunya ya ada yang pusing juga, pegel, mual. Pak Edonya juga sampai mau menangis tadi waktu cerita ya Pak ya. Iya. Tapi ditahan. Tapi aku juga sedih banget ya Kak. Bayangin maksudnya kan bekerja ikhlas mencari rezeki, kok ada yang gangguan gitu. Walaupun di balik itu orderan jadi tambah rame ya Pak ya, dibanding yang lain. Tapi kan tetap aja namanya kita kerja, terus ada yang ganggu-ganggu kan juga nggak kita jadi gimana, nggak nyaman. Dan aku juga mau nanya nih sama Kak Ana, kan tadi kan Pak Edo cerita kalau beliau dititipkan tali pocong. Aku mau nanya tuh siapa yang menitipkan, kenapa dia sengaja menitipkan ke Pak Edo gitu-gitu. Maksudnya kan banyak ya supir ojol lain yang mungkin bisa dititipkan, yang pasti mungkin juga wangi, dan kenapa Pak Edo gitu. Cerita di itu kan banyak juga sebenarnya supir ojol, driver ojol yang memang sebenarnya sudah bertemu sama sosok yang ingin minta dibukakan talinya kan. Tapi karena mereka tidak kuat, tidak kuat iman, tidak kuat mental, akhirnya mereka lari ketakutan. Mereka dikasih tunjuk dalam bentuk manusianya, kemudian dibentuk sosoknya, mereka nggak kuat, mereka akhirnya pergi. Sedangkan ketika ketemu sama Pak Edo ini pertama aromanya wangi ya, aku bilang itu kan. Jadi makhluk itu pada tertarik sama Pak Edo. Nah, ketika melihat Pak Edo ini ada isinya, sosok ini langsung sepertinya ini bisa membantu saya. Jadi langsung lah sama Pak Edo minta pertama ngobrol ya Pak ya, yang aku lihat diajak ngobrol Pak Edonya. Kemudian setelah mereka ngobrol barulah ada firasat yang diberikan sama Pak Edo bahwa dia minta bantuan sama Pak Edo. Kalau saya lihat begitu ya Pak Edo. Ya, dia kan interaksi dulu terhadap manusia. Mana orang yang bisa amanah atau enggak. Makanya saya urutkan ini dari penumpang di kuburan sampai penumpang yang minta diantarkan 4 gelap ninggalin talinya, sampai penumpang yang udah berwujud 3.
Dan gak Ya, cuman karena itu aja ya Pak, bukan pasti cuma itu ada aja. juga sebenarnya Pak Edo ketika lagi narik sendiri terus berasa motornya berat, pasti kan. Ada Tapi gangguan. ya, Cuman gangguan. nggak terjadi apa-apa. Berat bisa jalan, nggak fatal. Kebudayaannya apa? Ya satu menyium bau, yang kedua juga lompat. Nah saya bisa ngerasain atau bisa ngelihat itu di atas jam 10 malam tuh udah kelihatan itu mana yang padat, mana yang udah jadi, mana yang udah nemplok, mana yang udah bisa ngapain gitu. Nggak usah deh mereka tuh yang dibilang makhluk astral bisa order upload aplikasi. Ini aja bisa disenggol jatuh. Iya. Bangku bisa jalan sendiri. Kuat banget berarti. Iya. Astral nih bukan sembarang astral. Jangan kata orang-orang dulu itu ya hanya apa namanya cerita dongeng, apa ngisapan jempol. Emang sekarang udah berbenturan antara yang halus dengan yang kasar sekarang. Mungkin peradaban zaman yang udah mau berakhir kali. Semuanya dikasih lihat, nggak satu nggak dua. Semuanya bisa lihat. Dulu bisa satu orang yang lihat. Semuanya bisa hadir. Itu ada apa di situ? Di mana-mana dia, dan dia lebih banyak dari manusia yang ada sekarang. Asal tahu, bisa berubah binatang. Di mana-mana itu kan kadang-kadang dia bisa nempel di tembok, bisa di dalam gelas, dan bisa di dalam lilin. Mengikuti wadah ya Pak. Iya, karena kenapa dia tuh ada yang diterima, ada yang enggak, dan ada yang kekal. Kalau ruh yang sebenarnya itu kalau orang sakit itu mengumpulkan dosa, menghilangkan semua kesalahan, diberi sakit. Makanya mereka meninggal itu selalu apa dibilang ketenangan. Telah meninggal dengan tenang, nggak mungkin telah meninggal dengan teriak-teriak atau gusar. Betul. Nah itulah makanya Allah nyiptain ketenangan itu saat sakaratul maut. Tenang, pergi dengan tenang, nggak sakit lagi. Ibu saya meninggal di saya, bapak saya meninggal dengan saya, cuman adik aja enggak. Itu untuk tali pocongnya yang nyangkut ya di motornya Bapak, itu Bapak sadarnya sudah beberapa hari atau malam itu juga sadar? Itu hari, hitungan detik. Karena mungkin dilihat kali saya udah banyak interaksi dan saya ngomong apa adanya, dilihat kejujuran saya, keikhlasan saya, nggak sengaja atau gimana, dia udah gelantung aja di belakang. Karena kenapa? Dalam keadaan gelap pun dia bisa terang tali itu. Sempat diginikan sama si YouTuber si Gilang itu, memang baunya kencang. Orang berlomba-lomba untuk mencari kekayaan dengan itu bisa. Gimana caranya harus dapat. Ini udah banyak, tahu dari mana dia dapat nomor telepon saya sampai mau ketemu di satu tempat untuk membayarkan tali ini. Saya ingat amanat dia minta dikubur. Itu saya yang punya. Jangan kamu kasih yang kalian ini. Bahaya. Dia bilang sama juga kamu memiliki tali pocong bapak kamu. Kamu bawa-bawa. Itu yang diambil untuk dibawa ke dalam tanah. Bukan mobil, bukan rumah, bukan harta. Itu pakaian dia. Minggu depan hari Selasa saya berangkat ziarah kubur bapak saya gali itu dan masukin tali. Bapak mohon maaf banget Pak, saya mau tanya ke Ana. Kak, mungkin gak sih tali pocong itu tuh yang akhirnya membuat, mohon maaf Pak Edo akhirnya jadi banyak orderan kah atau gimana? Sebenarnya rezeki kan dari Tuhan ya, dari Allah. Tapi pada saat ketulusannya Pak Edo diuji ya, dengan seharusnya Pak Edo bisa menjual kan, bisa menjual itu tali kan, banyak sekali pasti yang berminat. Bisa juga Pak Edo itu langsung memviralkan diri sendiri, tapi Pak Edo hanya bercerita ke beberapa teman-teman yang memang Pak Edo rasa percaya dan bisa menyampaikan ini bahwa memang ada kejadian seperti ini biar kita makin bertakwa lagi, beriman lagi. Nah akhirnya karena ketulusan Pak Edo ini teruji, akhirnya banyaklah rezekinya Pak Edo. Lebih ke arah itu Kak, bukan karena dari bertemu dengan sosok-sosok ini akhirnya dia mendatangkan banyak rezeki, enggak, karena rezeki itu pasti dari Tuhan. Itu apa talinya ada yang pernah mau, ada yang pernah minta dari Pak Edo?
banyak. Itu komentator tuh tahu entah dapat nomor dari siapa, saya ditelepon minta ketemuan di suatu tempat, tolong Pak barangnya dibawa. Dia udah komen di situ, tali pocong ini berpengaruh luas terhadap keluarga dan terhadap diri sendiri yang membawanya. Nah itu saya arogan, saya marah-marah, anak saya siram pakai air, nggak spontan loh. Dan saya kalau ngeliat orang tuh tajem aja, tegang aja. Dan nyari sampai saya sholat aturan 5 waktu, saya sampai bolong-bolong saya megang tali itu. Kadang ya dapat maghrib, udah isya enggak. Kadang dapat subuh, awar, lohor, asar enggak. Karena megang tali itu. Memang sih dari beberapa channel banyak yang heboh. Inilah talinya yang pertama dia pegang Magilang. Coba buka. Nggak ada yang berani. Dan ada teman-teman saya di lingkungan saya yang itu saya dibilang, wah Pak Edo tali pocong, pengen lihat dong. Saya kasih lihat, lari dia langsung. Serem lah. Bahkan ada orang saudara dari ipar saya itu baru saling lihat dia udah wujud dia. Dia pintar juga, berwujud tuh yang punya. Ini talinya, secepatnya kamu kubur. Karena kenapa kita dihantui, kita diganggu, energi kita ditarik. Nah setelah itu udah tenang saya, ya nangis saya sepanjang itu udah habis ngubur. Saya sholat 2 rakaat, dapat juga sholat tahajud. Alhamdulillah. Dan tenang, apa yang saya marahin tuh saya minta maaf ke istri, ke anak, termasuk nyiram air. Itu bukan bapak sebenarnya. Itu. Kok sabar ngeliat bapak bukain lain. Apa gimana sih? Apa dari mana? Udah cuci muka belum? Udah sholat belum? Ini tali itu masih nempel dalam tas saya. Semuanya mencium. Udah saya kubur tenang, semua berjalan seperti air yang mengalir. Nah disitulah saat orang tua saya masuk rumah sakit. Setelah saya kubur tali, orang tua saya udah mulai rajin ke rumah sakit, sampai cuci darah, sampai meninggal. Memang saya nggak nyangkutin ke tali ya, memang itu udah kuasa Allah. Ya udah saya aminin aja kalau emang ini udah jalan kamu. Umur manusia kan dari kelahiran, pernikahan, kematian, 3 tuh yang bisa lepas. Ini udah saatnya saya lepas ibu. Belum juga ibu 100 hari bareng lagi adik saya meninggal. Aduh, ujian. Stroke-nya langsung level 3. Bergerak semua badan. Seperti orang di strum. Padahal mulutnya udah masuk ventilator. Ataunya tegang, mata yang melotot. Saya nggak nyangkutin apa yang pernah saya dapat. Cuma itulah kisah perjalanan saya kalau malam. Apapun bentuknya kelihatan di atas jam 10. Sampai juga orang yang beli nasi goreng itu nggak ada kakinya saya lihat. Abang tuh udah ketakutan, tapi orang itu minta dibuatkan nasi goreng. Nggak jauh-jauh di daerah Bambu Apus. Cuma saya nggak ada niat tuh makan nasi goreng, dan saya nggak akan niat juga mengganggu dia atau negor ke tukang bapak-bapak nasi goreng. Tapi saya lihat, kalau saya lihat dari atas ke bawah, udah nggak napak. Tapi ibu ini minta beli buatin nasi goreng. Tolong Pak, saya lapar. Mana kakinya? Ya, seperti itu. Saya udah banyak berentet sih peristiwa itu. Sampai saya foto dapat dan dititipin lagi tali ini sebagai diamanat. Tolong dikuburkan. Rumah saya di Kuitang. Setengah biasa kalau habis jagain orang tua saya tidur, saya pulang di antara 12:30. Saya mau cari order arah pulang ke istri saya di Rambutan. Dapat masuk namanya itu. Minta tolong diantar ke Baladewa, Tanah Tinggi. Wah lumayan nih, muterin Tugu Tani, muterin Gambir, ketemu di halte, itu sendiri duduk. Tapi sembari goyang-goyang kaki dia.
diam aja. Final di situ. Itu yang tragedi Tugutani ya. Salah satu korban tapi memakai nama pelaku ya. Oh. Karena namanya masih ada di screenshot. Nanti mungkin boleh ditunjukkan ya Pak namanya. Ya, mudah-mudahan saya Iya bisa nanti lihat lagi. kita sensor aja. Sensor. Kepala Dewa, Tanah Tinggi. Nggak mau juga saya lihat istighfar saya depan dia. Itu peristiwanya pas di situ bererot korban, dia duduk di atas, dia duduk di bangku halte. Ada satu-satunya halte di situ. Ya. Nah, tuh. Berdekatan dengan Departemen Perdagangan dengan kantor pajak. Ya. Benar persis di TKP ya Ya. Pak. Kalau saya lihat memang di situ ramai sekali Pak. Masih Iya. pada teriak-teriak seperti yang Bapak gambarkan Baunya tadi. juga jelas, Iya. anyir, darah semuanya. Dan minta tolong. Rupanya nggak mau juga, udah saya bawa aplikasi ini ke tujuan. Nggak saya cancel. Ya. Dari situ saya klik. Dan Tanpa mati. membawa penumpang itu ya Pak. Jadi pergi kosong. Saya rasa ini korban. Ya. Tapi memakai nama pelaku ya Pak. Oke. Nah, udah terakhir di situ saya tutup. Karena saya udah rutin jaga ibu, udah hemodialisis, cuci darah, sampai meninggal. Maka saya agak mengendor, kadang-kadang keluar pagi, pulang nanti jam 8, jam 9 malam pulang. Saya nggak akan lagi tahu dunia malam, dunia astral. Karena kenapa di handphone saya itu dikasih jaraknya nggak ada yang deket, jauh-jauh, di atas 20 kilo. Karena saya tahu akun saya itu akun lama, Iya. akun senior. Makanya jaraknya nggak ada yang 10 kilo, 20 kilo ke atas. Itu pasti. Yang keluar pergi dengan penumpang, pulangnya sendiri. Tanda petik. Mental udah siap. Ya Pak. Apa belum? Yang berhadapan rumah kosong, yang tiap gang di portal nggak ada satpamnya, terus masuk ke daerah kuburan, kita minta tolong sama siapa? Map Google itu pasti kalau emang jalan pintas pasti lewat kuburan. Ya. Mau lewat mana lagi dia? Betul. Nah, tanda tanya di situ. Mau diambil order apa enggak? Karena bukan apa ya, kalau orang minta benar-benar tolong diantar kan udah kepepet, bahkan sampai di cancel, itu ngasihnya nggak tanggung-tanggung. Karena bapak lah saya sampai di rumah, karena bapak lah saya selamat, karena bapak lah saya terjamin. Pulangnya sendiri. 20 kilo. Dari sini kemana? Nah itulah makanya dibilang laskar malam itu. Ojol-ojol yang benar-benar udah malang melintang, apalagi udah pahit, manis, asam, getir di jalanan, tahu. Salam satu aspal itu begitu. Tidak mengensel. Karena kenapa? Mental kita diuji. Jiwa kita ditanya, mampu gak kamu? Ini dari jalan aspal sampai jalan tanah. Ada. Penumpang itu ada yang saya udah lama emang. Penumpang itu minta tolong Pak, motor ditaruh di pinggir jalan raya, di pinggir jalan aspal, dia masuk ke dalam. Pak, tolong Pak, teman saya, Pak, rumah saya di sana Pak. Perempuan tuh. Pak, bisa gak Pak? Ini Pak, lihat dari atas Pak. Penumpang aja ngelihat tuh itu duduk di daun pisang. Duduk di daun pisang. Daun pisang gimana sih enteng? Iya. Karena terbang ya Pak. Ya. Cepet dia terbang, secepat angin. Tolong Pak. Ya udah Mbak. Ya, pegang saya Mbak. Saya tuntun Mbak ke rumah Mbak. Di depan rumahnya pohon pisang. Maka jaga-jaga deh. Itu memang tempatnya dia, pohon pisang. Dia bisa lihat-lihatan kita di balik batangnya. Dan dia bisa duduk di daunnya. Saking ringannya tuh. Udah aman Pak. Iya Pak, makasih Pak. Udah saya jalan lagi. Saya lihat lagi nggak ada. Minta diantar jalan ya. Penumpang sendiri ngelihat. Saya ngelihat juga. Tolong Pak, antar Pak. Motor saya pinggirin di pinggir jalan. Saya antar ke dalam.
Itu jam berapa? 3:15 orang sebentar lagi ngaji subuh. Seingat saya di kepala saya. Dan ada beberapa yang lihat, nanya dia mau driver Gojek, Pak masih ada Pak Edo nggak? Saya pengen ketemu. Oh iya masih ada Bu, saya nggak pegang nomor teleponnya. Banyak penumpang saya yang nanya, entah saya udah meninggal. Tapi banyak sih komentar supaya apa, Bapak tuh selamat, sehat selalu. Itu aja pesan moral dia. Saya aminin, saya kabulin. Saya mudah-mudahan diberi umur panjang. Padahal sebenarnya saya yang sakit, kenapa adik saya yang diambil? Nah, itulah cerita saya. Kalau udah cerita malam itu ya udahlah, saya akan tutup. Karena saya pikir juga saya sekuat apa sih, sekarang udah 55 umur saya. Sekuat apa dan semampu apa sih saya berhadapan dengan dunia malam lagi sekarang. Dulu iya 2015 masih fit badan saya, masih bisa ketemu begal, masih bisa ketemu orang yang dijambret, masih bisa orang tawuran ngelihat. Dan saya dihantem, ini pecah dulu 2015. Yang ngantem tukang ojek pangkalan karena nggak boleh ada ojek online. Belum lagi ditabrak motor, disundul sama angkot, dipalangin dengan taksi, nggak boleh ada online. Sampai spanduk gede ojek online dilarang masuk. Kita berjuang di situ. Jadi sejarah itu ya Mbak, saya banyak petik dan banyak hikmahnya. Apapun yang ada di kita tuh punya orang. Kecuali yang masuk di mulut kita itu rezeki kita. Yang nggak bisa diambil orang. Baik itu orang yang kasar maupun halus. Contoh saya udah ada. Sampai energi saya juga kesedot. Karena megang tali ini saya bawaannya lemes. Bawaannya ngeliat orang ngamuk aja, marah aja. Keluarga saya udah kena. Anak saya siram. Terus saya ngeliatin orang seperti nantangin aja. Benar-benar ininya apanya nih, auranya dampaknya kelihatan. Nggak suka-suka orang juga, Pak kenapa ngeliatin saya begitu? Enggak, saya punya mata kok. Memang saya diajak berantem. Banyak komentator, Pak lebih cepat lebih baik dikuburkan. Betul banget sih. Terakhir orang yang naik dan itu yang punya. Dan langsung minta langsung sama Bapak. Dia wujudkan itu di malam Natal. Lambat laun naik, udah jalan aja. Nggak ada suara, kecuali Mbak Kunti. Mbak Kunti itu yang perempuan itu, yang blasteran itu, yang hidungnya mancung bener. Nggak ada perempuan yang sama kayak dia. Ini uratnya aja kelihatan, urat darah. Nah itu baru tawa-tawa. Jadi memang semua yang terjadi sama kita pasti ya kita ambil aja pelajarannya ya. Dari pengalamannya Pak Edo juga, dengan pengalaman diganggu, ditampakin, Iya. mintai tolong. Jadi diuji mentalnya Pak Edo, gimana Pak Edo akhirnya melihat kehidupan selanjutnya, gitu. Lebih jadi ikhlas lah ya dengan ujian-ujian selanjutnya. Oke, barusan kita dengar ceritanya dari Pak Edo, dan sekarang kita masuk ke petaka pesan-pesan tak kasat mata. Satu suruh dari Rizky Revolt. Waktu aku menginap di rumah pamanku, aku tidur di kamar yang ujungnya terlihat kebun dengan banyak pohon pisang yang lebat. 2 hari aku menginap, di malam pertama, aku merasakan aku tidur seperti banyak sesuatu yang memperhatikan dari jendela yang mengarah pada pohon di kebun itu. Di malam yang lain, aku pernah terjaga hingga pukul 2 malam. Perasaanku sebenarnya sedikit takut, karena rumah ini asal-usulnya dibeli murah oleh pamanku. Ternyata sesuatu yang tak mau terjadi. Aku melihat sosok banyak pocong yang tiba-tiba muncul di sisi-sisi pohon itu. Sosoknya sangat jelas. Ada yang mukanya hitam pekat, ada yang terlihat kainnya sangat kotor, dan beberapa seperti mengintip di pohon pisang itu. Keesokan harinya, aku bertanya pamanku tentang sosok yang kulihat. Pamanku hanya menjawab, itu karena semalam malam satu suro. Malam satu suro ada urusannya sama ini ya kak ya? Wah pasti, itu kan gerbang antara gaib
terbuka dengan dunia dimensi manusia. Itu bukan malam Jumat Kliwon, bukan? Satu suro. Satu suro. Apa yang terjadi satu suro? Gerbang dimensinya terbuka. Jadi kita bisa masuk ke dimensi mereka, mereka pun bisa masuk ke dimensi kita. Paralel. Tepuk pundak kiriman cerita dari @restu_brhmn. Cerita ini ketika aku masih bekerja di salah satu pabrik bahan mebel. Ketika aku sedang bertugas malam di gudang, aku mendapat tugas mengecek dan menghitung salah satu bahan untuk masuk ke dalam list. Aku berjalan memasuki gudang yang gelap dan mencoba berjalan dan mencari letak barang yang aku cari. Di setiap tumpukan bahan mebel ini membentuk seperti labirin. Jadi memang sedikit gelap dan tidak ada yang tahu sesuatu yang muncul di setiap tikungannya. Aku menemukan apa yang aku cari. Ketika menghitung, aku merasa sedikit merinding, seperti mendengar pijakan kaki seseorang yang akan datang. Pekerjaanku agak sedikit tergesa-gesa, dan ketika pijakan kaki itu berhenti, aku merasa tenang. Tetapi tiba-tiba sesuatu menepuk pundaku dari belakang. Bagai telapak seseorang memanggilku. Aku kaget. Namun ketika aku berpaling, tidak ada seorang pun di sana. Aku lari dengan cepat meninggalkan beberapa barang yang terjatuh karena terutama untuk driver-driver yang muslim. Siapkan mentalmu kalau kamu menarik malam. Sehatkan jasmani dan rohani kamu. Kalau kamu keluar dari rumah berarti kamu harus membawa rezeki pulang buat anak istri kamu. Jangan kemana-mana dan jangan berpikiran yang tidak-tidak. Kamu harus ikhlas. Saya mungkin terakhir di sini. Mungkin nggak akan lagi ketemu saya di jalan. Mungkin kita besok ketemu salam, sapa, atau apa. Mungkin masih kenal sama saya Pak Edo. Dan saya ketekankan juga bagi pemirsa, hindari kalau emang jam setengah 11 atau jam setengah 12 malam. Itu makhluk astral yang saya temuin di jalan dari mulai 2015 sampai 22. Itu ketemunya itu di Kamis pagi dengan Minggu pagi, Minggu malam, Senin pagi. Itu di ada 00, kamu akan merasakan aura yang gimana ya, aura yang negatif pasti keluar. Sebab makhluk astral itu jatuhnya di malam Kamis pagi, Kamis pagi dengan Minggu pagi, atau Senin pagi. Ya mudah-mudahan selamat aja di jalan dan jangan lupa banyak berdoa. Kalau memang merasa ada ketinggalan sholat Isya, buru-burulah sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala di situ bisa melindungi kamu dalam perjalanan. Bagi pemirsa juga nanti kalau yang memang butuh ngobrol dengan saya tinggalkan nomor handphone saya di studio ini. Itu aja, terima kasih. Salam satu aspal buat rekan kita yang sama driver ojek online. Jaga dan siapkanlah iman kamu. Kamu di luar, kamu pulang bawa anak istri, doa istri kamu itu langkah kamu untuk mencari rezeki. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin punya cerita serupa, cerita-cerita yang horor dan mencekam, dan kalian pengen sharing ke gue dan juga ke Kak Ana, di Terawang juga kan sama Kak Ana ya? Kalian bisa banget kirim cerita kalian ke Podcastis. Caranya gampang banget, tinggal DM @dance.tv. Sekali lagi DM Instagram @dance.tv. Dan cerita yang paling horor dan mencekam akan kita pilih dan kita undang langsung untuk sharing sama kita di Podcastis. Nah, buat kalian yang suka sama Podcastis dan cerita hari ini, kalian jangan kemana-mana. Tetap saksikan Podcastis, podcast kisah mistis hanya di Dance TV. Bye!
Bagiku, tiap sudut di kota ini selalu meninggalkan kesan yang mendalam. Ia menjelma menjadi seruan rindu, bahkan bagi mereka yang tak pernah pergi. Saat ini, langkah membawaku menikmati indahnya kampung Tridi. Sebuah kampung yang disulap menjadi sebuah wadah kreativitas para penghuninya. Bak sebuah kanvas yang dilukis oleh seniman hebat, karya indah tersaji di setiap jengkalnya. Kali ini aku menangkap Malang dengan sudut yang berbeda. Melihat lembut tangan berbalut senyum, menyiapkan suguhan khas untuk menghadapi hari. Merasakan Malang lewat kecapan khas seorang ibu. Menjadi saksi dari suasana indah yang mungkin bisa membuat kalian sedikit iri. Sebuah perpaduan lengkap dari gurihnya tempe, renyahnya bakwan jagung, serta ikan asin dan toge yang rinduku akan rumah sedikit terobati. Sepertinya tidak cukup bagiku hanya menikmati satu jenis sajian khas aja. Mungkin akan aku bungkus untuk bekalku di jalan. Akhirnya, perjalananku dimulai. Sebuah perjalanan yang aku harap memberikan sebuah sudut pandang baru bagi hidupku. Perjalanan yang menjadi guru baru bagiku. Langkah kaki yang bersemangat akhirnya membawaku ke tempat ini. Tempat di mana perasaan terasa senang, bahkan hanya dengan melihat senyuman yang sederhana. Tempat di mana akhirnya aku melihat alam dan manusianya terasa begitu selaras. Mungkin besok aku harus melihat keindahan itu jauh lebih dekat. Hai, kau udah bangun? Iya, aku khawatir. Soalnya kamu udah jalan pagi-pagi banget. Tenang aja kali, aku gak apa-apa kok. Lagian kenapa sih harus berangkat pagi-pagi banget? Kamu mau cari apa sih? Aku tuh lagi nyari apa yang gak bisa aku dapat di kota. Aku tuh lagi nyari suasana tenang. Kamu percaya gak sih? Di sini tuh lagi dingin banget. Banyak banget yang bisa aku nikmatin di sini. Oh iya, pemandangannya juga bagus loh.